Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam Tuhan. Kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini boleh menguatkan kita semuanya. Karena kita tahu bahwa firman ini yang membuat kita hidup dan mengalami segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Nah, judul pada pagi hari ini adalah ujian dan kesempatan. Haleluya. Seringkali orang di balik ujian selalu mendengar bahwa di balik ujian itu kita akan mendapatkan kesempatan yang terbaik. Tapi ada orang juga berkata, belum tentu saya lolos dalam hal ini bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Mungkin justru sesuatu yang kita tidak tahu. Mungkin lebih buruk. Dan sebuah persoalan, mungkin ada persoalan yang lain lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali menjadi bisa positif atau negatif tergantung daripada kita sendiri. Tapi kita tahu bahwa kalau hal itu merupakan sebuah ujian, pasti itu mendatangkan sebuah kebaikan. Karena namanya orang lolos ujian, pasti dia naik level. Beda kalau cobaan, itu seringkali berusaha untuk menjatuhkan saudara. Seringkali daripada iblis ingin menjatuhkan saudara, menggoda saudara supaya saudara tidak lulus dalam ujian yang sedang diterapkan. Atau sudah tidak berhasil melewati masa-masa yang sedang disiapkan. Nah saudara, ada beberapa ujian yang akan saya sebutkan dalam kehidupan kita. Adalah kalau saudara melihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2-5, saya bacakan buat saudara. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau akan berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi yang merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Dan sudah melihat bahwa Tuhan itu mengajari kita seperti seorang bapak mengajari anaknya. Jadi dia melatih kita supaya kita tidak menjadi anak yang gampang, anak yang dimanja, anak yang segala sesuatu yang tersedia, tapi akhirnya tidak mengerti bagaimana menghadapi badai kehidupan yang datang, bagaimana menghadapi realita kehidupan yang mungkin sulit. Saudaraku ya, tapi Tuhan mengajari kita seperti bapak mengajari anaknya. Jadi kadang-kadang dia membiarkan kita lapar, dikatakan itu ya, untuk mengetahui apakah kita masih berpegang pada perintahnya atau tidak? Apakah kita masih percaya kepada firman Tuhan atau tidak? Apakah kita masih menghormati Tuhan atau tidak? Apakah kita masih menghargai Bapa atau tidak? Itu diuji dalam kehidupan kita. Pada saat-saat ini, dalam kondisi yang agak sulit ekonomi, saudara ya, sudah mungkin berkata biasanya aku bisa makan enak-enak di luar, sekarang cuma bisa makan di dalam saja. Nah saudara, biasanya yang memang jarang makan di luar, makan yang di dalam pun biasanya ya masih ada daging atau ayam, tapi kali ini sudah semuanya karena ekonomi yang sangat kritis, bisanya cuma tempe, tahu, kadang-kadang sambal, saudara ya. Semua itu diuji supaya kita mengetahui apakah kita masih berpegang pada perintah Tuhan, kita masih percaya kepada Tuhan atau tidak. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ternyata walaupun kamu makan dengan makan yang sederhana yang tidak kamu kenal, makan yang mungkin kamu tidak terlalu suka, ternyata kamu kan bisa hidup terus sampai sekarang. Ya tujuannya orang makan apa? Hidup. Ya sudah ya, ada yang tujuan makan memang untuk happy-happy dan sebagainya, mengucap syukur. Tapi tujuan utama makan adalah supaya hidup. Saudara makan karena lapar. Saudara supaya hidup. Saudara hidup, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi hidup bukan cuma hidup secara jasmani, tetapi hidup dalam arti bahwa ketika saudara mentaati firman Tuhan, walaupun keadaan saudara tidak begitu ya semewah orang lain atau apa, tapi saudara masih bisa hidup, saudara mentaati firman Tuhan, saudara juga dapat hidup yang kekal yang lainnya. Saudara masih bisa dapat fasilitas untuk punya hak masuk kerajaan surga karena saudara masih taat kepada firman Tuhan. Nah saudara, manusia hidup bukan dari roti saja. Kita diuji pada suatu saat, saudara ya. Kalau saudara mengalami ujian saat ini adalah keadaan saudara pas-pasan untuk makan dan minum, ataupun pakaian saudara tidak mewah-mewah, tapi saudara masih tetap menghormati Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan, saudara lolos dalam ujian.
Karena ketika saudara lolos, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Saya perhatikan ketika kita lolos dalam sebuah ujian, kelaparan atau kekurangan atau tidak seenak yang seperti biasanya, suatu saat itu akan membawa kita dalam sebuah tempat yang baik. Kami pribadi dalam melayani Tuhan beberapa tahun, kami sering mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan ataupun kehidupan lama sebelum kami melayani masuk dalam ladang pelayanan. Saudara. Tapi kami tidak marah, saudara. Ya. Kalau dulunya bisa makan mungkin di luar ya berapa kali, tapi pernah suatu saat tidak pernah bisa dalam 1 minggu pun mau mengajak makan keluar nggak ada duit, saudara. Ya. Tapi kayak mengucap syukur, kayak mengucap syukur buat semuanya, saudara. Ya. Kayak mengucap syukur, wah. Segala sesuatu akan baik, kami percaya, kami tetap melayani Tuhan. Suatu saat, tiba pada saatnya di mana Tuhan bisa memberikan kami makan yang cukup enak. Kami bisa makan, bahkan mungkin sampai malas masak di rumah, kebanyakan makan di luar. Nah, walaupun kemudian mungkin mengalami masa turun lagi semuanya. Tapi kita mengalami bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan menguji kita dan kita harus lolos. Jadi saudara siap-siap kalau suatu saat saudara mendapatkan sebuah kesempatan, tapi berharap tidak. Karena saudara tetap memuji Tuhan. Tapi kalau sampai ada ujian, makan dan minum, pakaian, ataupun kelaparan dan keadaan saudara, saudara tetap harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang menguji saudara. Tuhan sedang melihat, apakah orang ini ikut aku cuma karena roti saja? Waktu Yesus melihat orang banyak ikut, dia langsung jawab, kamu tuh ikut aku tuh cuma karena melihat roti, karena kalian kenyang makan. Jadi kadang-kadang kita ikut Tuhan jangan sampai karena makanan saja, tapi karena Tuhannya sendiri, bukan karena makanannya. Saudara harus mengerti bahwa sumbernya adalah Dia. Jangan saudara tertarik kepada berkat-berkatnya saja. Suatu saat berkatnya seolah-olah ditarik. Bagaimana saudara? Masih mentaati Dia, masih menjadikan Dia Tuhan saudara dan Allah saudara atau tidak? Seperti yang dialami Ayub. Sangat-sangat parah banget. Sudah sakit-sakitan. Borokan. Tapi Ayub, aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan tetap percaya kepada Dia. Dia yang mengerti diriku. Dan dia lolos. Dan ketika dia lolos, dia bukan makan dan kenyang lagi. Tuhan kembalikan dia 2 kali lipat. Sudah perhatikan. Ketika saudara lolos dalam ujian ini, ada sesuatu yang luar biasa menanti saudara. Memang bukan itu yang menjadi tujuan utama. Saudara taat akan Dia, tapi Tuhan memberikan bonus kepada saudara. Ketika saudara lolos dan tetap percaya kepada Dia, tetap menghargai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara akan mendapatkan kepercayaan yang lebih banyak. Saudara mendapat kenikmatan yang lebih banyak dalam hal makan, minum, dan lain-lain. Pertolongan Tuhan menyertai saudara. Ingat, keadaan saudara yang mungkin saat tidak segitu baik, itu adalah ujian yang diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada saudara. Saudara percaya kepada Dia. Walaupun makanan saudara sedikit, tapi saudara tetap bisa hidup dan sehat, tidak sakit. Dan saudara bisa menyembah Dia. Yang kedua, ujian kepercayaan. Ketika dalam perumpamaan ada seorang bangsawan yang pergi ke luar negeri, lalu dia mempercayakannya masing-masing kepada orang-orang tertentu dengan talenta-talentanya. Ini adalah sesuatu yang sulit. Karena harta itu seringkali menyilaukan orang. Uang itu membuat orang buta kadang-kadang. Dulunya dia tidak punya, tapi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadanya, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, orang jadi buta. Orang sudah mulai berpikir macam-macam. Ketika dia ditinggal, dia berkata, yang jahat dia berkata, ini kan enak banget bosku itu. Gak kerja, aku yang disuruh kerja, dia yang dapat untung. Dia sudah mulai merasa bahwa dirinya lah yang berjasa. Dia mulai merasa bahwa karena kebaikan dia, karena usaha kerasnya lah, dia mengalami semua yang baik ini. Dia tidak menyadari bahwa semua itu merupakan anugerah daripada tuannya yang lama. Tuannya memberikan kepercayaan kepada dia.
Kalau bukan karena kepercayaan, orang itu nggak bisa hidup baik. Banyak pekerja yang mungkin melonjak, ataupun seorang pegawai yang melonjak. Dia berpikir, akhirnya dia tidak melakukan sesuatu. Dan akhirnya tuannya membalas segala sikapnya yang buruk tadi. Nah saudara, seringkali ketika kita punya talenta yang dulunya berasal daripada Tuhan, ketika kita diberikan talenta itu, seringkali orang tidak tahan dalam ujian. Orang itu menjadi sombong. Mengakui bahwa semuanya itu adalah berasal dari kemampuan dia sendiri. Berasal dari dirinya. Tuhan sudah nggak diakui lagi. Bahkan tidak mau menerima Tuhan sebagai rajanya. Mau berkata, bahkan dia berkata, seolah-olah itu adalah hasil kerja kerasnya. Dia mau mencuri itu daripada tuannya. Baik. Dan saudara melihat kadang-kadang ketika kita berada dalam sebuah kepercayaan yang tidak kita sadari bahwa itu adalah berasal daripada berkat untuk Tuhan kita yang memberikan kepercayaan kepada kita. Kita seolah mengambil kemuliaan itu untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita lepas daripada Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Dan Yesus berkata, tinggallah di dalamku, dalam pokok anggur. Karena kalau kamu keluar daripada pokok anggur, kamu tidak berbuah. Kamu akan kering. Tapi kita merasa, aku sudah punya pengalaman yang banyak. Aku sudah berhasil. Dulu-dulunya aku berhasil. Sekarang aku tidak perlu lagi Tuhan. Aku tidak perlu lagi bergaul dengan Tuhan dengan karib. Sepertinya hikmat yang aku dapat selama dalam pengalamanku sebelumnya. Itu sangat cukup untuk mengatasi persoalanku. Kepandaianku sangat cukup. Dan persediaanku juga sudah cukup. Aku tidak perlu Tuhan lagi. Dan itu mungkin juga yang dialami oleh keadaan orang kaya yang menyimpan hartanya. Di rumahku sudah banyak harta benda. Lalu tenanglah jiwaku. Mungkin saja dalam ceritanya dulu orang itu berasal daripada Tuhan kekayaannya. Tapi tidak disebutkan. Mungkin itu daripada Tuhan. Mereka dulu setia kepada Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba ketika dia punya banyak. Dia berkata, udahlah jiwaku aku sandarkan kepada hartaku. Bukan kepada Tuhan lagi. Nah saudara, ketika saudara lupa akan hal itu. Lalu saudara menjadi sombong. Saudara sudah mulai tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ujian saudara gagal. Akhirnya ketika Tuhan itu kembali. Yang 2 talenta mengembalikan berapa talenta. Yang 5 talenta menghasilkan buah berapa talenta. Yang 1 talenta yang jahat yang berkata bahwa itu adalah darinya sendiri. Nah, orang yang jahat itu tidak mendapatkan kemuliaan lebih lagi. Tidak mendapatkan kepercayaan lebih lagi. Tetapi orang yang menghasilkan buah, dia dipercaya lebih lagi dan lebih lagi. Lah fokus saudara dalam bekerja untuk Tuhan apa? Kita adalah tetap bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Kalau sudah bekerja dengan fokus untuk menyenangkan diri saudara, dengan berpikir apa yang bisa kita dapat dari hal ini, apa yang aku dapat ya, pokoknya aku bekerja keras aku gak dapat apa-apa. Hilangkanlah semua dalam pikiran itu. Sudah mengerjakan untuk Tuhan. Dalam pikiran saudara, sudah ingin melipat gandakan. Aku sih ingin bekerja melipat gandakan untuk Tuhan. Bagaimana caranya supaya hal ini menghasilkan sesuatu untuk Tuhan lebih banyak lagi. Ketika Tuhan itu kembali dan melihat pekerjaan saudara, dia berkata, kamu itu tak tinggal ya, tidak aku awasi, tapi kamu tetap menghasilkan. Ujian kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di tempat tersembunyi atau di tempat terbuka, mari kita lakukan dengan sangat baik, supaya kita bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Yang ketiga adalah ujian salib. Ujian diri sendiri setiap hari. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita harus menanggung salib-salib kita setiap hari. Kita tidak tahu apa salib itu. Masing-masing mempunyai pengalaman yang berbeda-berbeda. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap teguh dan harus menerima keadaan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya oke, aku terima. Kalau ada suatu cercaan, atau suatu hinaan, ataupun perendahan, ataupun sesuatu yang bodoh, datang karena saudara pengikut Kristus, terimalah dengan sukacita. Terimalah. Karena ketika sudah dinista, sudah diremehkan, roh kemuliaan, itu berarti roh Allah ada pada saudara. Kalau saudara tahan uji, saudara akan menerima kemuliaan pada suatu saat. Ujian terhadap imanmu
itu menghasilkan ketekunan, bahkan menghasilkan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga suatu saat ketika saudara tahan uji, saudara memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah saudara, biar kita lolos dalam kehidupan kita. Kalau ujian yang pertama memang mungkin agak sulit karena itu berurusan dengan perut, ujian makan, minum, pakaian, dan lain-lain, dengan tubuh semuanya. Saudara harus lolos. Karena Tuhan berkata, jangan khawatir tentang semuanya itu. Karena Tuhan tahu dan Dia mencukupi kamu. Kalau kamu dengan kehidupannya sederhana, sudah nggak usah terlalu pusing. Kamu hidup saja. Kamu taat saja kepada firman Tuhan. Toh kamu dapat memperoleh hidup dan tetap hidup walaupun makananmu sederhana. Dan kalau kamu lolos dan kamu tetap mematuhi perintah Tuhan, Tuhan akan membuat kamu kenyang. Bahkan dikatakan, kalau kamu mencari kerajaan Aku lebih dahulu, maka Aku akan menambahkannya kepada kamu. Kita mencintai Tuhannya, bukan mencintai harta, mencintai pemberian, atau memberikan roti. Jangan karena roti, jangan karena makanan, kita mengkhianati Tuhan. Jangan karena sup kacang merah atau apapun, kita menjual iman kita daripada Tuhan, sehingga kita malu saat menghadap Kristus. Biarlah kita semua tetap teguh di hadapannya. Dan ketika dipercaya apapun juga, kepercayaan Tuhan berikan kepada kita lakukan dengan baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami. Supaya dalam ujian-ujian yang mungkin kami hadapi saat ini, Engkau menguatkan kami semuanya. Engkau memelihara kami. Kami tahu kami tidak akan mati. Karena Tuhan menjaga kami dan memelihara kami. Tuhan melatih kami. Dan Tuhan berikan jalan keluar kepada setiap persoalan kami. Engkau ada bersama kami dan tidak meninggalkan kami. Engkau terus menuntun kami. Dan selalu mengawasi kami. Dan siap sedia untuk menolong kami. Ketika kami letih. Ataupun kami lemah. Ketika kami hampir jatuh, Engkau menguatkan kami. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Supaya kami sanggup menyelesaikannya. Sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Engkau berkati pada pendengar firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam